Data 2. Di semester sebelumnya, kamu telah belajar membaca data dalam bentuk tabel, diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan membahas cara menyajikan data serta cara menafsirkan data yang disajikan. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Pada semester lalu, kamu telah mempelajari cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Mari kita ingat kembali. Data tinggi badan siswa kelas 6 dalam sentimeter adalah sebagai berikut. 145, 155, 145, 150, 155, 145, 145, 140, 150, 155, 145, 145, 140, 150, 145, 145, 150, 150, 145, dan 155. Menyajikan data tinggi badan siswa kelas 6 tersebut dalam bentuk tabel frekuensi dapat kita lakukan dengan mengelompokkan data tersebut berdasarkan tinggi badan. Selanjutnya, kita hitung banyaknya siswa dalam setiap kelompok. Jadi, data di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel frekuensi seperti berikut. Penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi memudahkan kita dalam membacanya. Masih ingatkah kamu bahwa diagram gambar menggunakan gambar untuk menyatakan jumlah frekuensi? Misalnya, satu gambar mewakili satu orang. Untuk data yang banyak, dapat digunakan skala misalnya satu gambar mewakili 10 orang atau 100 orang. Contoh, diketahui penduduk desa makmur yang bekerja sebagai petani 60 orang, karyawan swasta 30 orang, PNS 10 orang, wira swasta 40 orang, dan pekerja lain-lain 20 orang. Untuk itu, kita menggunakan satu gambar untuk mewakili 10 orang. Jadi, diagram gambarnya dapat dibuat seperti berikut. Diagram batang berupa persegi panjang. Tinggi setiap persegi panjang menyatakan frekuensi suatu data. Untuk menggambar diagram batang, dibutuhkan sumbu mendatar atau horizontal dan sumbu tegak atau vertikal. Kedua sumbu berpotongan dan saling tegak lurus. Mari kita coba. Diketahui data jenis olahraga yang disukai siswa kelas 6 sebagai berikut. Sepak bola 20 orang, renang 12 orang, bola voli 16 orang, bulu tangkis 14 orang, dan tenis meja 18 orang. Untuk menyajikan data jenis olahraga yang disukai siswa tersebut dalam bentuk diagram batang, kita lakukan langkah berikut. Pertama, kita buat sumbu mendatar dan sumbu tegak. Kemudian, kita tulis jenis olahraga pada sumbu mendatar dan urutan bilangan pada sumbu tegak. Terakhir, kita buat bentuk persegi panjang
setinggi banyaknya siswa yang menyukai setiap jenis olahraga tersebut. Mari kita lanjutkan dengan membahas diagram garis. Menyajikan data dalam bentuk diagram garis, caranya hampir sama dengan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Contoh, diketahui data pengunjung pulau wisata sebagai berikut. Untuk menyajikan data pengunjung pulau wisata tersebut dalam bentuk diagram garis, kita lakukan langkah-langkah berikut. Pertama-tama, kita buat sumbu mendatar dan sumbu tegak. Kemudian, kita tulis nama bulan pada sumbu mendatar dan urutan bilangan pada sumbu tegak. Selanjutnya, kita buat titik potong antara nama bulan dan jumlahnya. Terakhir, kita hubungkan titik-titik tersebut sehingga menjadi sebuah garis. Diagram lingkaran adalah diagram yang menggunakan lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian. Besarnya bagian bergantung pada frekuensi. Biasanya dinyatakan dalam bentuk derajat atau persen. Langkah membuat diagram lingkaran adalah sebagai berikut. Pertama, ubah nilai frekuensi dalam derajat atau persen. Kedua, gambarkan lingkaran dengan jari-jari tertentu. Untuk menggambar lingkaran, kamu dapat menggunakan jangka, penggaris, dan busur derajat. Ketiga, bagi lingkaran menjadi beberapa bagian sehingga masing-masing bagian sesuai dengan besar sudut atau persen yang telah dihitung. Mari sekarang kita praktekkan. Diketahui, jenis film yang disukai siswa adalah sebagai berikut. Siswa yang menyukai film dokumenter sebanyak 2 orang, film laga 8 orang, film drama 6 orang, dan film komedi 4 orang. Pertama-tama, kita ubah frekuensi menjadi bentuk derajat dan persen. Perhatikan tabel berikut. Kemudian, kita buat gambar lingkarannya. Dan terakhir, kita bagi lingkaran menjadi beberapa bagian sehingga masing-masing bagian sesuai dengan besar sudut atau persen yang telah dihitung. Rata-rata hitung adalah jumlah ukuran data dibagi dengan banyaknya ukuran data atau frekuensi. Rata-rata dapat dicari dengan menggunakan rumus rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Contoh, tentukan rata-rata dari 8, 9, 7, 6, 7, 8, 9, 7, 7, dan 9. Rata-rata kita cari dengan membagi hasil penjumlahan data dengan banyak data. Maka 8 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 9 hasilnya 77. Kemudian dibagi dengan banyaknya data, yaitu 10. Diperoleh rata-rata sebesar 7,7. Mari kita coba dengan soal yang lebih sulit. Tentukan rata-rata hitung dari data berikut. Untuk mencari rata-rata tinggi badan siswa, kita kalikan banyaknya siswa dengan tinggi badannya. Kemudian jumlahkan. Hasilnya kita bagi dengan jumlah siswa seluruhnya. Sehingga kita dapatkan rata-rata tinggi badan siswa adalah 148 cm. Mari kita lanjutkan dengan membahas modus. Modus adalah data yang paling sering muncul di antara sekelompok data.
Contoh, tentukan modus dari 8, 9, 7, 6, 7, 8, 9, 7, 7, dan 9. Dari data terlihat bahwa nilai 7 paling sering muncul, yaitu sebanyak 4 kali. Jadi, modus dari data tersebut adalah 7. Ayo sekarang kita coba dengan soal yang lebih sulit. Tentukan modus dari data berikut. Dari tabel terlihat bahwa nilai frekuensi terbesar adalah 8 untuk nilai 145. Jadi, modus dari data tersebut adalah 145 cm. Mari sekarang kita bahas cara mengurutkan data. Perhatikan tabel berat badan siswa berikut. Kita kesulitan menentukan siapa siswa yang paling tinggi ataupun siswa yang paling pendek. Untuk itu, data perlu diurutkan terlebih dahulu. Kita urutkan data dari siswa dengan tinggi badan terendah ke tertinggi, sehingga kita dapatkan tabel berikut. Sekarang, dengan mudah kita dapat menemukan siswa yang paling pendek adalah Nuri dan Karim dengan tinggi badan 140 cm. Sedangkan siswa yang paling tinggi adalah Budi, Eko, Wahyu, dan Dani dengan tinggi badan 155 cm. Menafsirkan data sudah disinggung di semester sebelumnya. Mari sekarang kita bahas lebih dalam. Untuk menafsirkan hasil pengolahan data dengan mudah, kita perlu melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, tentukan data dengan frekuensi tertinggi dan terendah. Kemudian, lihat data yang paling sering atau paling banyak muncul.